Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Selamat pagi, Mbak. Pagi, mari silakan duduk, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak. Wah, cantik sekali. Tapi kayaknya ada sesuatu yang penting ya sampai kamu ke ruangan saya hari ini. Terima kasih, Mbak, pujiannya. Iya nih, Mbak. Hehehehe. Oh iya, jadi gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah saya sendiri baik, Mbak. Kalau Mbak sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Jadi, tadi kesini dengan siapa? Kebetulan saya kesini sendiri, Mbak. Saya tadi naik ojek karena kebetulan ini lagi jam istirahat saya sih. Saya jadi curi-curi waktu gitu deh, Mbak, dari kantor. Oh, begitu. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, agar nanti kita akan menjadi lebih mudah untuk menjalankan sesi konseling hari ini. Jadi, perkenalkan, saya Desika Fitriandayani, biasa dipanggil Desika. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Indraprasta PGRI. Saya juga dari jurusan bimbingan dan konseling, dan saya di sini sebagai konselor yang insya Allah dapat membantu Mbak untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi hari ini. Kalau boleh saya tahu, nama Mbak siapa ya? Sebelumnya perkenalkan dulu ya, Mbak. Nama saya Dea Puspita. Biasanya sih teman-teman manggil saya itu Dea, Mbak. Oke, Mbak Dea, sebelumnya usia Mbak Dea berapa? Usia saya kebetulan 20 tahun, Mbak. Oke, kalau boleh tahu kesibukan saat ini apa ya? Saya sih sibuk jadi mahasiswa di salah satu universitas di Cibubur, Mbak. Sekaligus saya juga menjadi seorang karyawan di salah satu instansi swasta. Semangat ya Mbak Dea. Nah, sebelumnya apa Mbak Dea sudah pernah melakukan sesi konseling? Terima kasih sebelumnya, Mbak. Belum pernah sih, ini baru pertama kalinya saya kesini. Ini pun sebenarnya saya deg-degan gitu loh, Mbak, kesini. Oke, rileks ya Mbak, walaupun pertama kali, tapi nanti kita anggap aja Mbak Dea sedang berbicara dengan teman Mbak Dea sendiri, jadi tidak perlu sungkan ataupun merasa canggung ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bimbingan konseling ini. Bimbingan konseling ini adalah proses tatap muka yang terjadi antar dua orang yang terdiri dari konselor, yaitu saya sendiri, dan kliennya, yaitu Mbak Dea. Di dalam bimbingan konseling ini terdapat 3 asas. Yang pertama, asas keterbukaan, di mana di sini klien harus secara terbuka untuk menceritakan permasalahannya yang telah klien miliki tanpa adanya rasa menutup-nutupi diri dari diri klien sendiri. Yang kedua, asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan ini adalah seorang klien harus secara sukarela untuk menyampaikan semua jenis permasalahannya kepada konselor tanpa adanya paksaan dari pihak siapapun juga. Dan yang terakhir yaitu asas kerahasiaan, di mana di sini saya sebagai konselor wajib merahasiakan segala permasalahan yang klien ceritakan kepada saya. Jadi di sini apakah Mbak Dea sudah paham tentang bimbingan konseling kali ini? Sudah, Mbak. Kebetulan saya juga pernah nanya-nanya teman saya sih. Cuma emang pertama kalinya aja saya kesini. Baiklah, kalau begitu apa sekarang Mbak Dea sudah siap menceritakan apa yang Mbak Dea rasakan? Sejujurnya sih saya sedikit aneh ya, Mbak, berada di sini. Cuma saya butuh teman untuk bercerita, tukar cerita. Lebih tepatnya sih butuh pendengar ya, Mbak. Jadi saya rasa siap nggak siap saya harus bercerita kan ya, Mbak? Iya, benar Mbak Dea, karena Mbak Dea sudah menginjakkan kaki di sini, berarti itu tandanya Mbak Dea harus sudah siap menceritakan apa yang Mbak Dea rasakan hari ini ya. Tidak perlu sungkan ataupun malu untuk menceritakan semua keluh kesah Mbak Dea,
Mbak Dea cukup menceritakan semuanya tanpa merasa canggung ataupun merasa takut nanti masalahnya akan dibeberkan ya Mbak Dea. Baik Mbak, saya akan bercerita ya Mbak. Baiklah, sebelum dimulai proses konseling ini, berapa menit waktu yang dapat Mbak Dea gunakan untuk melakukan proses konseling ini? Sepertinya 30 menit deh Mbak, karena kebetulan jam 1 itu saya harus kembali ke kantor. Takutnya nanti bos saya nyariin, sayanya nggak ada di tempat Mbak. Oke, baik. Tapi sebelumnya Mbak Dea sudah minta izin ke bosnya? Sudah sih Mbak, enggak sih Mbak, saya curi-curi waktu gitu, karena kan kebetulan 30 menit eh, cukup lama ya Mbak ya. Saya kebetulan istirahatnya itu 1 jam sih Mbak. Baik, kalau begitu mari kita manfaatkan waktu selama 30 menit ini dengan sebaik-baiknya ya, Mbak. Jadi bisa dimulai apa yang Mbak Dea rasakan saat ini? Bisa Mbak. Jadi sejujurnya saat ini tuh saya benar-benar lagi berada di fase lelah banget lah Mbak. Ya istilah anak muda zaman sekarang itu tiret. Oh, begitu ya Mbak Dea. Coba bisa Mbak Dea jelaskan secara rinci tentang perasaan lelah bagaimana yang Mbak Dea rasakan saat ini. Jadi tuh saya benar-benar ngerasa capek aja gitu Mbak sama keadaan. Ya mungkin kalau orang-orang zaman dulu atau yang bukan Gen Z lah bilangnya pasti alay lah atau apa. Tapi bener loh Mbak, saya lagi benar-benar ngerasa capek banget sama keadaan saya. Mungkin di luaran sana juga banyak orang-orang yang sama capek gitu. Tapi ya nggak seberisik saya. Cuma emang karena sayanya benar-benar lagi di fase butuh pendengar, saya jadi kesini Mbak. Saya tuh capek banget loh Mbak, harus bagi waktu saya ketika saya harus kerja, harus kuliah lah. Kalau saya nggak bekerja, saya nggak bisa bayar kuliah saya, nggak bisa bayar cicilan-cicilan saya juga nggak bisa memenuhi kebutuhan diri saya sendiri. Tapi kalau saya nggak kuliah juga, saya kan harus punya pendidikan yang baik kan ya Mbak ya. Karena bagaimanapun zaman sekarang pasti yang dilihat itu pasti ijazah S1 Mbak. Mentok-mentok itu pun harus punya skill yang banyak. Jadi makanya kenapa saya memilih dua-duanya ya, karena saya rasa itu akan baik juga ke depannya untuk saya. Cuma Mbak tahu sendirilah, namanya manusia kan kita pasti punya rasa lelah ya Mbak. Tapi benar-benar saya lagi ngerasa stres banget akhir-akhir ini ya Mbak. Menurut Mbak saya harus kayak gimana ya Mbak? Oh, baik. Saya dapat memahami perasaan Mbak Dea saat ini. Tapi selain merasa lelah dengan semua yang Mbak Dea rasakan dan Mbak Dea jalankan saat ini, ada lagikah yang mengganggu perasaan Mbak Dea akhir-akhir ini? Yang mengganggu saya belakangan ini sebenarnya adalah tugas sama pekerjaan itu bentrok. Jadi saya kan kerja itu dari Senin sampai sampai Sabtu ya Mbak. Saya juga kuliah dari Senin sampai Sabtu. Dan waktu istirahat saya itu benar-benar cuma kepake buat saya ngerjain tugas-tugas saya yang dari Senin sampai Sabtu itu Mbak. Selain itu juga ada lagi yang mengganggu pikiran saya, yaitu tentang keadaan ekonomi keluarga saya ya Mbak. Jadi keluarga saya itu sedang mengalami penurunan ekonomi. Jadi saya merasa terbebankan aja gitu Mbak. Sebagai anak terakhir, saya tuh punya tanggung jawab lebih gitu loh Mbak daripada anak pertama. Padahal saya sudah sebisa mungkin membantu perekonomian keluarga saya, tetapi saya masih merasa kurang. Saya juga jadi nggak punya waktu gitu loh Mbak untuk diri saya sendiri. Saya jadi bingung harus gimana gitu. Baik, saya mengerti dengan kondisi Mbak Dea sekarang. Mungkin saat ini Mbak Dea adalah harapan satu-satunya. Jadi, Mbak Dea lah yang dilimpahkan tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan kakaknya Mbak Dea sendiri. Apakah sebelumnya Mbak Dea sudah memulai komunikasi dengan orang tua Mbak Dea? Belum belum sih Mbak. Saya merasa takut Mbak. Pertama, saya takut banget ngecewain orang tua saya karena saya mengeluh terus ke mereka. Yang kedua, saya juga takut
nanti kalau saya ngomong nggak sesuai sama apa yang saya harapkan. Padahal saya juga butuh arahan dari kedua orang tua saya, Mbak. Hal ini juga yang justru membuat saya merasa khawatir dengan pencapaian saya nantinya. Apakah nanti saya akan bisa sesuai dengan apa yang orang tua saya inginkan? Apakah bisa nanti suatu saat, terus juga apakah nanti orang tua saya mendapatkan hidup yang layak? Ya, Mbak tahu sendiri lah, Mbak, untuk mencapai atau mencukupi diri sendiri aja saya masih pas-pasan. Apalagi gaji saya juga cuma cukup, sebenarnya ya Mbak, cuma cukup untuk diri saya sendiri. Belum lagi saya harus membayar cicilan, membayar yang lain-lainnya. Itu kan harus saya juga, Mbak. Saya capek, Mbak. Eh, Kenapa harus saya yang ada di posisi ini, sedangkan kakak saya cuma santai aja di rumah. Oh iya, jadi Mbak Dea merasa takut mengecewakan orang tua ya? Dengan semua harapan orang tua yang dilimpahkan kepada Mbak Dea, bukan berarti Mbak Dea harus terus-menerus memforsir diri Mbak Dea dengan pekerjaan dan juga kuliah yang sedang Mbak Dea jalani saat ini. Jangan sampai harapan orang tua membuat Mbak Dea lupa akan diri Mbak Dea sendiri. Jangan sampai juga mempengaruhi kesehatan, apalagi cuaca akhir-akhir ini sedang tidak memungkinkan ya Mbak, kadang panas, kadang hujan. Jadi Mbak Dea juga harus memikirkan kesehatan Mbak Dea sendiri. Jadi Mbak Dea selain memikirkan kedua orang tua Mbak Dea juga harus memikirkan diri sendiri. Jangan sampai nanti Mbak Dea malah mengorbankan diri Mbak Dea untuk kebahagiaan orang lain. Mbak, sebelum membahagiakan orang lain itu, baiknya kita membahagiakan diri kita terlebih dahulu. Karena jika Mbak Dea sudah membahagiakan diri sendiri, maka semuanya akan menjadi lebih ringan saat menjalani. Iya, Mbak. Tapi gimana caranya saya membahagiakan diri saya sendiri, Mbak? Sedangkan untuk membagi waktu antara kerjaan dan kuliah saja saya masih belum mampu. Ditambah lagi, ya seperti yang tadi saya bilang loh, Mbak, hari Minggu saya itu cuma untuk ngerjain tugas, atau kadang bahkan saya mencari uang tambahan loh, Mbak, agar kebutuhan sehari-hari keluarga saya tercukupi. Karena benar-benar sedang tahu sendirilah ya Mbak, namanya kedua orang tua saya usaha, pasti kan ada naik turunnya. Saya juga kan gak setiap hari megang uang, Mbak, apalagi saya cuma gajian per bulan. Itu pun kadang saya juga masih harus membayar uang kuliah menggunakan uang kerja saya sendiri gitu loh, Mbak. Apakah bisa saya merasakan kebahagiaan tersebut? Tapi kapan, Mbak? Saya juga ingin lomba kayak orang-orang yang uangnya itu dipakai untuk kebutuhan diri dia sendiri, dipakai untuk jalan-jalan lah, dipakai untuk belanja lah. Sedangkan saya harus dibagi-bagi. Bukannya saya merasa gak bersyukur ya Mbak, saya sangat bersyukur kok. Tapi saya juga ingin Mbak sekali-sekali merasakan itu. Ditambah lagi melihat teman-teman saya itu kayaknya kok setiap cerita-cerita sama saya enak banget ya Mbak ya. Sedangkan saya sendiri cuma gigit jari aja lah Mbak, istilahnya kayak gitu loh Mbak. Baik Mbak Dea, saya mengerti dengan bagaimana perasaan Mbak Dea saat ini. Tapi Mbak Dea, kebahagiaan itu kita ciptakan sendiri, bukan kita cari. Dan juga untuk ini saya sarankan untuk berteman jangan mencari yang posisinya ada di atas kita, atau istilahnya jangan kebanyakan nengok ke atas. Sesekali kita juga harus melihat ke bawah loh Mbak, karena mungkin di luar sana ada yang lebih di bawah dari kita, entah itu dari perekonomiannya atau kesehatan tubuhnya atau sesuatu hal yang kita punya tapi mereka tidak punya. Saya pun sebelumnya pernah loh merasakan seperti apa yang Mbak Dea rasakan, takut tidak bisa menjadi apa yang orang tua saya harapkan, juga melihat teman-teman saya yang sudah mencapai
apa yang mereka inginkan, dan saya merasa proses saya itu menjadi lebih lambat dari mereka. Tapi ada yang harus perlu kita ingat ya Mbak Dea, setiap proses orang itu berbeda-beda. Ada yang berada di dua langkah berada di depan kita, atau ada yang 10 langkah di belakang kita. Jadi kita jangan terus menerus melihat sesuatu yang ada 2 langkah di depan kita. Sesekali kita harus menengok ke belakang untuk melihat ada berapa banyak orang yang berada di 10 langkah di belakang kita. Nah, kembali lagi, waktu saya merasa saya tidak bisa menjadi apa yang orang tua saya harapkan di situ, tetapi saya mencoba memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan orang tua saya, dan ternyata mereka bangga loh dengan semua apa yang saya lakukan hingga saat ini. Bahkan mereka bangga dengan semua pencapaian kecil-kecilan saya ini. Mereka juga tidak pernah mempermasalahkan apa yang saya lakukan saat ini, tidak pernah membatasi. Jadi di sini Mbak Dea bisa melakukan hal-hal kecil yang bisa Mbak Dea merasakan kebahagiaan, sehingga melupakan permasalahan bahkan kesedihan yang Mbak Dea rasakan saat ini. Semua itu ada pada diri Mbak Dea, tinggal Mbak Deanya mau atau tidak merasakan kebahagiaan tersebut. Oh gitu ya Mbak. Sebenarnya juga saya melakukan oh gitu ya Mbak. Saya akan melakukan saran Mbak. Tapi Mbak, jika nanti apa yang sudah Mbak sarankan itu gagal, bagaimana ya Mbak? Kalau saya masih belum bisa mewujudkan kebahagiaan saya sendiri itu, saya juga takut Mbak. Saya benar-benar sekarang tuh lagi benar-benar buntu banget Mbak. Saya benar-benar butuh masukan dan saran. Contoh kecilnya apa agar saya bisa bikin bahagia diri saya sendiri. Kan maksudnya kan kalau orang-orang kan bahagianya dengan cara dia misalkan jalan-jalan, misalkan dia belanja, misalkan dia makan makanan yang enak. Saya bingung Mbak, saya mencari kebahagiaan itu di mana dan contohnya apa gitu loh Mbak. Baik, jadi kita mulai aja dari hal-hal kecil yang Mbak Dea sukai. Misalnya Mbak Dea merasa menyukai menggambar, atau Mbak Dea suka menulis cerita, atau menulis karangan yang lain. Itu bisa jadi menjadi hal-hal kebahagiaan juga loh buat Mbak. Jadi kebahagiaan itu nggak hanya untuk menghabiskan uang, jalan-jalan, berfoya-foya segala macam, itu enggak ya. Itu kebahagiaan itu bisa muncul di saat kita merasa bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini. Dan Mbak Dia itu bisa melakukan hal-hal yang seperti saya bilang tadi. Kalau Mbak suka menggambar, Mbak bisa menggambar, atau Mbak suka menulis, Mbak bisa meluapkan semuanya di sana, menjadikan apa yang Mbak suka itu menjadi sebuah karya yang bahkan bisa dikenal sama banyak orang Mbak. Jadi bukan hanya kita membahagiakan diri kita sendiri di situ kan, kita juga menjadi ada feedback gitu. Kalau misalnya kita suka menulis, kita tulis menjadi novel dan dikenal banyak orang, itu kan lumayan kan Mbak. Jadi dicoba dulu dengan hal-hal yang kecil. Kalau misalnya gagal, kita cari lagi jalan keluar yang lain. Mbak Dia juga bisa konsultasi lagi, jangan sungkan dengan saya ya. Baik Mbak, saya rasa saran dari Mbak benar-benar menyentuh hati saya. Saya merasa mungkin memang sayanya aja yang kurang bersyukur selama ini. Terus sayanya juga mungkin merasa kalau orang tua saya itu beban. Padahal sewaktu saya kecil pun sampai sekarang itu pun berkat mereka saya ada. Saya merasa salah dan saya merasa memang benar saya harus berkomunikasi dengan kedua orang tua saya. Bagaimanapun sebenarnya mereka itu bukan beban saya, tetapi mereka itu adalah orang tua saya yang memang sudah seharusnya tanggung jawab saya setelah bekerja itu untuk membahagiakan mereka, sebagaimana mereka membahagiakan saya sewaktu dulu saya kecil,
Saya sangat berterima kasih kepada Mbak Desika karena telah mendengarkan keluh kesah saya, telah membantu, menyemangati saya, telah mengasih saran juga. Ternyata memang benar apa yang Mbak ucapkan itu. Terima kasih ya Mbak, sekali lagi sudah menjadi pendengar saya hari ini. Oke, nah gitu dong Mbak Dea, harus bisa menciptakan kebahagiaan diri Mbak Dea sendiri ya. Kalau Mbak berpikir positif, insya Allah nanti akan ada hal-hal baik yang menanti Mbak. Begitu juga sebaliknya, kalau Mbak berpikiran negatif, nanti yang ada selain mood yang rusak, bisa juga hal-hal buruk itu menimpa Mbak loh. Jadi jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan malah berimbas kepada diri kita ya Mbak. Kita mulai suatu hari, suatu hal dengan pikiran yang positif agar nanti berimbasnya ke kita positif juga gitu ya. Jadi masih ada sekiranya yang masih kurang mengenakan di hati Mbak saat ini? Saya rasa cukup Mbak, kebetulan juga jam istirahat saya sudah selesai. Alhamdulillahnya perasaan saya sudah membaik setelah menceritakannya. Saya menjadi lebih lega. Terima kasih ya Mbak, sekali lagi saya benar-benar sudah meluapkan segala keluh kesah saya hari ini. Sekali lagi terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik ya Mbak. Alhamdulillah kalau begitu saya senang mendengarnya, lega juga ternyata apa yang kita laksanakan hari ini bisa memberi pencerahan bagaimana dan apa yang akan Mbak Dea lakukan selanjutnya. Terima kasih kembali ya Mbak Dea, sudah menjadi tugas saya juga mendengar keluh kesah klien sehingga menemukan titik terangnya. Lain waktu, jika Mbak Dea merasa kurang baik lagi dengan perasaan Mbak Dea, maka Mbak Dea jangan sungkan untuk menemui saya kembali di sini ya. Semoga kebahagiaan menyertai Mbak Dea. Baik, sekali lagi terima kasih ya Mbak. Kalau begitu saya izin pamit ya Mbak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Terima kasih banyak ya Mbak. Waalaikumsalam, sama-sama Mbak Dea.